Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam ini tanggal 30 Desember tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, bersama saya diberkati sama Tuhan. Kita sama-sama tinggal 2 hari lagi Bapak, tinggal malam ini, malam besok adalah malam yang terakhir di bulan Desember, di bulan yang terakhir untuk segera kita tinggalkan tahun 2022, memasuki tahun yang baru 2023 bersama dengan Yesus. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita bisa hidup sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan kerinduan kita nanti kelak, rumah kita bukan ada di dunia ini. Rumah dunia akan hancur. Terbukti nyata pada waktu peristiwa gempa bumi di Cianjur. Terus saya dengar lagi ada gempa bumi di Jawa Timur, di daerah Jember, katanya banyak rumah-rumah yang hancur sudah. Itu rumah dihancurkan. Selesai saudara. Kalau nanti ada gempa bumi skala Richter 89, magnitudo 89, tidak ada bangunan yang kuat saudara. Ya, semua dunia akan hancur lenyap. Tapi kita punya rumah di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu kerinduan kita. Sesuai dengan firman Tuhan malam ini, saya mau bacakan dalam kitab Wahyu. Ya, kota yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Wah, haleluya. Yerusalem baru. Nanti kita sama-sama baca saudara. Saya mau baca secara singkat. Yang penting ada pujian, ada kerinduan saya bersama Bapak Ibu. Rumah di surga Tuhan sudah sediakan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Rumah di surga, amin, haleluya. Tuhan sudah sediakan, amin, haleluya. Waktu ku sampai, haleluya, senang hatiku. Rumah di surga, haleluya, terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku, amin, haleluya. Rumah di surga, amin, haleluya, Tuhan sudah sediakan, amin, haleluya. Waktu ku sampai, senang hatiku. Rumah di surga, amin, haleluya, terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku, amin, haleluya. Rumah di surga, amin, haleluya, Tuhan sudah sediakan, amin, haleluya. Waktu ku sampai, haleluya, senang hatiku. Rumah di surga, amin, haleluya, terbuka terus, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku, amin, haleluya. Kita sukacita karena di dalam Yesus ada janji yang pasti. Dalam Filipi pasal 3:20 dikatakan, kewargaan kita bukan di dunia ini. Saat ini kita menjadi warga negara Indonesia tercinta. Tapi nanti kalau kematian sudah selesai warga negara, gak berlaku tuh warga negara saudara. Berlaku nanti dalam Filipi pasal 3:20, kewargaan kita ada di dalam surga. Dari sana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kita diangkat, rapture, minta sama Tuhan. Bapak Ibu, saya minta sama Tuhan, saya tidak mau meninggal karena sakit. Saya doa minta dalam nama Tuhan Yesus. Saya kan anaknya, anak Tuhan Yesus. Dia Bapak yang sangat saya cintai. Dan Bapakku Yesus sangat cinta saya, sangat cinta Bapak Ibu. Oleh itu mari kita sama-sama minta sama Tuhan. Kita sudah booking rumah di surga. Ya, asal kita mau hidup di dalam firman Tuhan, di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, di dalam rendah hati sama Tuhan. Oh, rendah hati di depan Tuhan, rendah hati satu sama lain, saling hormati, toleransi, saling cinta, penuh dengan cinta kasih. Pokoknya jangan jalan yang miring-miring, saudara. Jangan berjalan-jalan liku-liku. tapi berjalan-jalannya lurus Tuhan. Mengenal jalan Tuhan, berada di dalam jalan Tuhan. Amin. Rumahku ada di dalam surga.
rumahku ada di dalam surga. Amin, haleluya. Di tempat suci dan mulia. Amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, amin, haleluya, ku ingat rumahku di dalam surga bersama Yesus. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kalau di antara Bapak Ibu mungkin lagi susah, punya pergumulan, punya tantangan, jangan terlalu susah, tapi serahkan hidupmu, susahmu ke dalam tangan Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Di dalam dunia memang bisa susah, tapi yang penting waktu kita susah, tetap hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan hidup di luar firman Tuhan. Jangan hidup langgar firman Tuhan. Jangan hidup di dalam dosa, tapi hiduplah di dalam Yesus. Karena dalam Roma pasal 8 ayat 1, tidak ada penghukuman orang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Rumahku ada di dalam surga. Amin, haleluya. Di tempat suci dan sangat mulia. Amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, amin, haleluya, ku ingat rumahku di surga. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, dan segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamu lah kerajaan, haleluya, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang yalah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Kami selalu bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang mulia, amat sempurna, haleluya. Tuhan Yesus Bapakku yang sangat ku cintai, amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulut kami, pikiran kami dan hati kami, sebab kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu amat sempurna, firman-Mu kudus, sumber kebenaran. Hatiku sangat sukacita di dalam Tuhan Yesus, haleluya. Ku mau setia dan taat pada firman Tuhan. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami, dosa kelaban kami, ampun Yesus. Engkau Bapakku, haleluya. Engkau Tuhanku, Rajaku, Yesus di atas segala-galanya. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga, di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Hal. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Kembali kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya sukacita sekali sebagai hamba Tuhan akan mengajak Bapak Ibu selalu dekat dengan Tuhan. Biarpun waktunya begitu singkat, saya berikan firman Tuhan sederhana Bapak Ibu sampaikan, tapi intinya yaitu supaya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman, karena kaitannya dengan surga. Oh haleluya, puji Tuhan. Mari saya mau baca firman Tuhan saat ini dalam kitab Wahyu pasal 21 Bapak, ayat 13 sampai 17. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 13 sampai 17. Lanjutan dari kemarin bicara tentang Yerusalem baru, Saudara. Kita lihat kota-kota yang baru penuh dengan kemuliaan Tuhan, Saudara. Ya, kalau Saudara baca di dalam ayat yang ke-11, Saudara, Wahyu 21, ya, ayat yang ke-11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagian permata yaspis, jernih seperti kristal. Oh, kota yang luar biasa, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Apa itu? Mari kita baca 13. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 Rasul Anak Domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Ayat 17 yang terakhir. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita baca dalam Wahyu pasal 21 ayat 13-17. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Terima tuh berkat Tuhan. Dan terimalah kita bersama Yesus kota yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yerusalem baru. Kota yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan ternyata Saudara, kalau lihat di sini bentuknya kubus, Saudara. Panjang lebarnya sama, tinggi semua sama, Saudara. Dan kalau kita lihat di sini, ya, dia 17 ayat 16, Saudara. Dan mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya, lebarnya dan tingginya sama. Satu stadia kalau di dalam ukurannya itu kurang lebih 200 meter, Bapak Ibu. Jadi 1/5 kilometer. Jadi berarti kalau 12.000 stadia dibagi 5 dalam kilometer, berarti saya hitung kurang lebih 2.400 kilometer. Kalau 2.400 kilometer, Jakarta, Jember itu kurang lebih 1.000 kilometer, berarti 2 kali lebih. Penduduk Indonesia kurang lebih 300 juta, Saudara. Ya, sedangkan penduduk dunia saat ini 7-8 miliar. Berarti orang-orang masuk di sini berarti tidak banyak, Bapak Ibu. Nggak banyak, ya. Makanya betul firman Allah, dan saya sudah katakan, yang masuk surga itu tidak banyak, Bapak Ibu. Dalam Matius 24 ayat 14, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Ini kalau kita atur dari Tuhan ciptakan dari Adam dan Hawa sampai detik ini, itu berapa miliar, Saudara? Triliun atau miliar itu? Ya, ada yang data statistik yang bisa tahu persis jumlah penduduk manusia. Kurang lebih saat ini aja 8 miliar. Berarti kalau saya hitung 2.400 km, ya, itu bisa mampu berapa? 1 miliar? Berapa? Berarti kalau 1 miliar aja, nggak banyak. Bapak Ibu, nggak banyak kan 1 miliar penduduk manusia dari Adam dan Hawa sampai saat ini. Jadi arti kesimpulannya, mari kita berjuang sesuai dengan janji Tuhan. Supaya kita ikut. Ternyata di sini kalau Saudara lihat, semua angkanya ada unsur kata angka 12, Saudara. Di situ tertulis, Saudara, ya. Di ayat 13, itu ada 3 pintu gerbang. Di sebelah utara 3, angka 33. Seperti HP saya, angka 33, Saudara, belakangnya itu. 3 angka kemenangan, Allah Tritunggal 3. Yesus bangkit pada hari ketiga. Jadi jelas 3 murid Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus yang selalu bersama Tuhan. Jadi punya arti 33. Jadi artinya kita menjadi orang Kristen harus bangkit, Saudara. Semangat melayani pekerjaan Tuhan. Semangat ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya semangat, Saudara, untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, saya sampai detik tidak berubah.
melahirkan firman Tuhan, berita firman Tuhan pagi malam. Biarpun tidak banyak yang mendengarkan, gak ada masalah. Memang yang ikut Yesus tidak banyak, saudara. Ya, lebih banyak ikutin dunia. Kalau masukkan YouTube yang duniawi, oh mungkin ribuan ya, berita-berita dunia ribuan. Tapi kalau berita surga memang gak banyak, saudara. Ya, tapi yang penting Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau cinta firman Tuhan, cinta Yesus, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya nanti kelak kita masuk dalam kerajaan surga. Dan ternyata kalau di sini ada angka 3, juga angka 2, ada angka 12. Saudara baca nih. Di ayat 14, tembok kota itu punya 12 batu dasar, dan di atas tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Kalau di ayat 12 ada tertulis ke-12 suku bangsa Israel. Jadi artinya, dan di sini ada 12 batu dasar. 12 batu dasar itu adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kita semua yang mengandalkan Tuhan. Jadi bangsa Israel, termasuk murid Yesus selamat, termasuk kita. Kita yang mengandalkan batu dasar. Coba di situ ada 12 batu dasar, 13. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Batu adalah Kristus. Hidup saya bersama Bapak Ibu, andalkan Kristus sebagai dasar kehidupan kita. Jadi puji Tuhan, saudara, ada 12 batu dasar, termasuk kita, termasuk bangsa Israel, termasuk murid-murid Tuhan, termasuk kita, saudara semua, yang mengandalkan Tuhan Yesus di atas batu dasar. Membangun rumah di atas batu. Saya membangun rumah di atas batu. Sentral saya, Tuhan Yesus. Sentral Bapak Ibu, Tuhan Yesus. Sentral para hamba-hamba Tuhan saya cintai, Tuhan Yesus. Dan kita akan menikmati di dalam kota yang mulia, penuh dengan kemuliaan Tuhan, Yerusalem baru. Amin. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Setialah sampai langkah yang terakhir. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena ada janji Tuhan, rumahku ada di dalam surga. Amin. Rumahku ada di dalam surga. Amin, haleluya. Di tempat suci dan mulia. Amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, amin, haleluya, rumahku bersama Yesus di surga. Amin, haleluya. Rumahku ada di dalam surga. Amin, haleluya. Di tempat suci dan sangat mulia. Amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, amin, haleluya, ku ingat rumahku ada di dalam surga. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat istirahat. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Dekat dengan Tuhan Yesus. Sasaran kita nanti sama-sama kita rapture, Bapak Ibu. Diangkat menikmati kota yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tidak besar, Bapak Ibu. 12.000 stadia. Tapi untuk penduduk seluruhnya loh, saudara. Termasuk di dalam jalan malaikat, orang-orang kudus, saudara dan saya masuk di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang setia kepada Tuhan, yang cinta Yesus. Hidup ketaatan, menjadi pelaku firman. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Masuk di dalam kerajaan surga. Kekal selama-lamanya. Bersama dengan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.